Bayangkan sebuah pesawat raksasa dari era Perang Dingin. Baling-balingnya berputar keras, suaranya menggetarkan langit, dan kehadirannya menjadi sinyal bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Itulah Tupolev Tu-95, pembom legendaris milik Rusia yang hingga hari ini masih aktif dan mematikan. Pesawat ini bukan teknologi baru. Ia pertama kali terbang pada tahun 1950-an saat dunia terbelah oleh ketegangan nuklir. Namun, yang mengejutkan, lebih dari setengah abad kemudian, Tu-95 masih digunakan dalam operasi militer modern. Bukan sebagai simbol sejarah, tapi sebagai senjata nyata di medan perang. Apa yang membuatnya bertahan selama itu? Jawabannya bukan pada kecepatan atau teknologi siluman. Tu-95 justru menggunakan mesin turboprop, baling-baling besar yang terdengar kuno. Tapi, di balik suara keras itu, tersimpan kekuatan luar biasa. Mesin ini membuatnya mampu terbang sangat jauh, menempuh ribuan kilometer tanpa henti. Ia bisa melintasi benua, tanpa perlu mendekat ke wilayah musuh, dan disinilah letak ancamannya. Tu-95 tidak perlu masuk ke zona berbahaya. Ia hanya perlu berada di wilayah aman, lalu meluncurkan rudal jelajah modern seperti KH-101. Rudal ini mampu terbang rendah, menghindari radar, dan menghantam target dengan presisi tinggi dari jarak ribuan kilometer. Artinya, target bisa hancur tanpa pernah melihat pesawat yang menyerangnya. Dalam konflik Rusia dan Ukraina, peran Tu-95 menjadi sangat jelas. Pesawat ini digunakan untuk meluncurkan gelombang serangan ke berbagai target strategis, mulai dari infrastruktur energi hingga fasilitas militer. Serangan dilakukan dari jauh, bahkan dari wilayah udara Rusia sendiri. Ini bukan lagi perang konvensional. Ini adalah perang jarak jauh, di mana peluncurnya hampir tak tersentuh. Namun, yang membuat situasi semakin tegang adalah skala serangannya. Dalam beberapa operasi, Rusia tidak hanya mengirim satu Tu-95, tapi beberapa sekaligus. Mereka meluncurkan rudal dalam jumlah besar secara bersamaan, menciptakan tekanan besar pada sistem pertahanan udara lawan. Pertanyaannya, bisakah semua rudal itu dihentikan? Sistem pertahanan udara modern memang mampu mencegat sebagian, tapi tidak semuanya. Dan dalam perang, satu rudal yang lolos saja sudah cukup untuk mengubah keadaan. Inilah mengapa Tu-95 tetap menjadi ancaman serius. Lebih dari itu, pesawat ini juga merupakan bagian dari kekuatan nuklir Rusia. Ia dirancang untuk membawa senjata strategis, termasuk hulu ledak nuklir. Walaupun tidak digunakan dalam konflik saat ini, fakta bahwa kemampuan itu ada menciptakan bayangan ancaman yang jauh lebih besar. Sebuah pertanyaan pun muncul. Jika konflik meningkat, apakah Tu-95 akan memainkan peran yang lebih berbahaya? Di sisi lain, Ukraina dan sekutunya tidak tinggal diam. Karena pentingnya peran Tu-95, pesawat ini menjadi target prioritas. Beberapa pangkalan udara Rusia yang menjadi tempat operasi Tu-95 pernah diserang menggunakan drone jarak jauh. Ini menunjukkan satu hal, menghentikan rudal saja tidak cukup. Sumber peluncurnya juga harus dilumpuhkan. Namun, menghancurkan Tu-95 bukan tugas mudah. Pesawat ini biasanya ditempatkan jauh di dalam wilayah Rusia, dilindungi oleh sistem pertahanan udara berlapis. Ditambah lagi, jumlahnya masih cukup untuk terus menjalankan operasi. Jadi, meskipun usianya tua, perannya justru semakin relevan. Tu-95 adalah bukti bahwa dalam perang modern bukan selalu yang paling canggih yang menang, tapi yang paling efektif, paling efisien, dan paling sulit dihentikan. Pesawat ini mungkin tidak siluman, tidak supersonik, tapi ia tidak perlu semua itu.
Selama ia bisa membawa rudal jarak jauh dan meluncurkannya dari tempat aman, ia tetap menjadi ancaman nyata. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Bukan karena ia tak terlihat, tapi karena kita tahu ia ada dan tetap tidak bisa menghentikannya sepenuhnya.